Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku di acara kita Osata, Obrolan seputar kita. Ya, kita berjumpa di kali ini kita akan membahas tentang konsekuensi darah yang keluar dari rahim wanita. Di podcast yang lalu kita sudah membahas tentang darah apa saja yang keluar dari rahim wanita. Nah, sekarang kita akan membahas konsekuensinya. Masih bersama suami saya sendiri. Apa kabar, Abi? Alhamdulillah sehat. Ya, kita langsung saja ya. Di podcast yang lalu darah yang keluar itu ada 4 ya, darah haid, darah nifas, darah istihadah dan wiladah. Nah, dari keempat darah ini kira-kira apa konsekuensinya bagi perempuan atau wanita? Ya, jadi gini. Kemarin sudah kita bahas bareng-bareng tentang itu. Jadi bahwa darah wanita itu dalam ranah fikih itu sebenarnya sudah ada pembahasan tersendiri, dan tentu saja ini ada konsekuensi hukumnya, dampak hukumnya dari keluarnya darah wanita, di mana tentu konsekuensi hukum atau dampak hukumnya ini tentu dalam fikih ada berbagai kalangan ulama gitu ya, hampir di semua kitab fikih itu membahas. Tapi yang pasti bahwa telah kita sampaikan di segmen yang lalu bahwa darah wanita ini jangan dianggap sebagai darah biasa, tapi justru bahwa darah wanita itu adalah darah yang bisa melahirkan generasi yang luar biasa. Itu. Nah, kita ketahui bersama bahwa kalau nifas itu adalah darah yang keluar ketika seorang perempuan itu melahirkan. Sedangkan darah haid itu siklus wanita yang terus-menerus setiap bulannya gitu ya. Sedangkan yang istihadah itu adalah darah yang di luar nifas dan haid, itu istihadah. Sedangkan al-wiladah itu ya sebelum dari persalinan seorang wanita. Nah, ini tentu ada dampak hukumnya, sehingga di podcast kali ini kita akan bahas. Jadi ini kita sekali lagi kita membahasnya ini dengan memakai referensi, tetap kita memakai referensi Hasyiah Asy-Syaikh Ibrahim Al-Baijuri. Ini tetap kita pakai itu. Jadi yang menjadi dampak hukum dari darah wanita yang keluar dengan istilah haid, menstruasi dan nifas itu ada 8. Ada 8, di mana ini dalam bahasa fikih itu yahrum. Jadi wa yahrumu bil haidhi wan nisa'i thamaniyatu ashhur. Jadi diharamkan, jadi ibadah yang biasanya wajib atau sunnah dilakukan itu justru menjadi dilarang. Haram. Menjadi haram. Jadi kewajiban malah ketika kalau dalam fikih itu kan kalau wajib itu atau sunnah ketika dikerjakan itu mendapatkan pahala. Kalau ditinggalkan berdosa. Tapi ini istimewanya ketika darah keluar gitu ya, nifas dan haid, menstruasi seorang wanita, hal yang wajib itu ditinggalkan, itu malah dapat pahala. Jadi
Yang pertama as-sholat. Jadi sholat itu sholat mutlak. Sholat mutlak itu maksudnya sholat wajib ataupun sholat sunat. Itu dilarang, haram. Jadi, skala bentuk sholat. Baik itu sholat apapun lah. Sholat maktubah, sholat 5 waktu itu, atau sholat sunat, sholat hajat, sholat tahajud, sholat duha, dan lain sebagainya. Itu justru kalau ditinggalkan malah berdosa. Kalau dilakukan malah berdosa. Jadi malah diharamkan, malah tidak boleh, dilarang. Kalau seseorang wanita, men atau itu yang pertama. Yang kedua yang dilarang adalah wassaum, adalah puasa. Jadi puasa apapun juga. Jadi kalau kita seandainya berada di kayak kita sekarang ada di bulan Muharram, puasa Tasu'a, Asyura, Senin, Kamis, atau seandainya di bulan suci Ramadan, ya juga dilarang, nggak boleh. Terus yang berikutnya adalah wa qiraatul Qur'an. Jadi yang ketiga adalah membaca Al-Qur'an. Dan membaca Al-Qur'an ini baik hafalan, ya, baik hafalan ataupun dengan baca. Jadi bil ghaib atau bil qiraah binadhar. Jadi baca seandainya ini mushaf Al-Qur'an, baca gini juga nggak boleh, atau hafal itu juga nggak boleh. Terus yang keempat wa massul mushafi, dan memegang mushaf. Memegang mushaf. Jadi mushaf Al-Qur'an ini, Al-Qur'an baik itu Al-Qur'an yang pakai juz itu yang pisah-pisah biasanya kalau ada takhtiman itu, khataman Al-Qur'an, terus kemudian ada 30 juz dibagi satu-satu, itu juga nggak boleh. Itu ya. Wa hamluhu, dan juga membawanya. Jadi kalau memegang nggak boleh, apalagi membawa. Kalau Quran terjemah, ada terjemahnya? Sama nggak boleh juga. Jadi tapi ada beberapa pendapat juga kalau seandainya lebih banyak terjemahnya itu no problem, nggak masalah. Ada yang begitu. Tapi prinsipnya mushaf itu ya mushaf Al-Qur'an, kalau memang ada Al-Qur'annya nggak boleh. Bahkan di keterangan kalau di ini kan yang kita baca itu takrib, kalau di keterangan khasiyah Al-Bajuri ini, seandainya ada sobekan kertas gitu ya, tulisan Quran itu, jadi ada sobekan kertas, kita ambil itu nggak boleh, kecuali untuk memuliakan. Jadi gini maksudnya, kalau katakanlah ada Quran kemudian di bawah gitu ya, jatuh ke bawah orang yang men atau nifas, untuk menghormat Al-Quran kemudian kita ambil terus kita letakkan di rak, itu ya gak masalah, no problem. Tapi kalau seandainya tidak ada apa-apa kemudian megang itu yang berikutnya wadukhulil masjid, yaitu masuk masjid itu dalam rangka apapun, untuk iktikaf ataupun hanya sekedar, bahkan ada yang lewat saja, itu nggak boleh jika dikhawatirkan darahnya jatuh, gitu ya, darahnya menetes, itu juga nggak boleh. Kemudian wat-tawafu, yang tidak boleh juga adalah melakukan tawaf ketika umroh atau haji, itu tawaf juga tidak boleh seorang yang men atau nifas. Berikutnya walwatu itu melakukan hubungan intim suami istri ketika nifas atau menstruasi, juga tidak boleh. Wal istimta'u bima bainas surrah war rukbati, dan berikutnya adalah bersenang-senang di antara pusar dan
Karena apa? Dikhawatirkan nanti terjadi hubungan intim. Makanya juga diharamkan. Jadi ya bagi yang istrinya men atau nifas ya sementara waktu ya ditahan dulu. Karena ini kita menghormati itu. Tapi jangan kemudian dikucilkan. Tapi tetap itu kita hormati seorang istri, seorang wanita yang telah atau sedang menstruasi atau nifas, tapi tetap kita ya menjaga diri lah, jangan sampai itu terjadi. Jadi melakukan hubungan intim atau hanya sekedar bersenang-senang antara user dan lutut. Tapi selain itu nggak masalah. Kalau selain itu nggak masalah. Ya. Saya ada pertanyaan tentang tadi tawaf itu. Nah, tawaf itu misalnya tinggal tawaf ifadah atau tawaf wada ya, yang dia harus segera kembali sementara dia dalam keadaan perempuan itu dalam keadaan haid. Bagaimana cara menceritakan? Jadi kalau seandainya menstruasi terus mau tawaf wada gitu ya untuk pulang atau tawaf ifadah ya ditunggu. Dan kalau tawaf ifadah ya ditunggu karena ifadah itu bisa kapan saja. Tapi kalau tawaf wada kan? Kalau tawaf wada itu terakhir. Jadi di beberapa kitab itu nggak masalah, atau nanti bahkan tawaf ifadah itu boleh diwakilkan kalau memang tidak tetap mengalir, tetap karena biasanya itu ada kiatnya. Jadi ada kiat agar supaya tidak men kalau haji, ya kan? Kalau dulu itu ada semacam minuman untuk sementara waktu, tablet obat itu ya, sementara waktu biar tidak menstruasi. Jadi begitu untuk yang ketika tawaf. Tapi kalau sudah minum masih keluar? Ya dengan terpaksa sementara harus pulang ya sudah diwakilkan, bisa diwakilkan suaminya atau kalau itu temannya itu tidak masalah. Karena pada prinsipnya bahwa apapun yang manusia dalam keadaan apapun, kalau darurat, kalau sudah itu ya no problem gitu. Dan mungkin juga ada yang mengatakan ya sudah berarti kena dam ya itu pada kita menimbang hukum yang paling kalau yang paling meringankan lah, karena sesungguhnya hukum itu bukan memberatkan kita tapi justru meringankan kita. Jadi kita mencari hukum yang lebih ringan gitu. Oh ya, kemarin ada yang request Bu. Ya. Ada dari saudara kita yang bertanya bagaimana cara kita mengganti sholat ketika kita keluar darah, baik itu haid maupun nifas. Jadi gini. Misalnya kita haid setelah jam 1 siang padahal belum sholat, itu bagaimana konsekuensi untuk mengkodok? Ya, jadi kemarin di komentar, kolom komentar ada yang request pingin bahas sholat kodok yang bisa dikodok atau kategori sholat kodok ketika nifas atau men. Jadi mungkin begini maksudnya, ketika ada seorang wanita biasanya itu mennya katakanlah jam 3, tanggal 3 jam 3 setiap itu. Artinya apa? Bahwa dia bisa sebelum asar keluar biasanya. Tapi menjelang asar. Maka sholatnya itu jam
1 atau jam 2 zuhur masih bisa sholat. Tapi ini tahu-tahu ya jam 1 sudah keluar. Nah ini kalau ada dua pendapat besar itu ya dalam fikih, itu adalah mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah. Kalau Hanafiyah itu sudah rukhsah, tidak ada hukumnya, artinya nggak perlu qadha. Jadi seandainya ada yang jam 1, kemudian mestinya jam 1 ini kan punya rentang waktu untuk sholat, tapi tahu-tahu sudah begitu jam 1 mau akan sholat ternyata sudah men. Ya sudah, kata mazhab Hanafiyah ya sudah, berarti tidak usah qadha. Tapi kalau Syafi'iyah itu harus qadha. Karena apa? Sebenarnya dia punya waktu cukup untuk sholat, tapi ternyata kok nggak sholat. Maka itu ketika sudah selesai mennya, maka dia mengqadha yang lalu. Sholat yang belum sempat dilaksanakan ketika masih suci. Kalau yang belum sempat dilaksanakan kebanyak. Kalau katakanlah 7 hari ya 5 kali 7. Tapi ini yang sebelumnya, jadi jam 1 mestinya dia sholatnya kan bisa jam 12, kan duhurnya katakanlah jam 12 kurang 1/4 ya, maka mestinya sudah bisa sholat. Tapi kalau tidak sholat ya pertanyaannya adalah mana, mau pakai yang mana? Ya terserah kan, karena kita punya pendapat itu ahli-ahli hukum, mustahid, jadi ya terserah kalau kita mau ngambil yang apa. Tapi logikanya kita ya kalau bisa ya ngambil yang ikhtiyatnya ya, kehati-hatian ya kita ya sudahlah kita qadha. Karena bisa jadi ya sebenarnya itu kan kewajiban tapi ditinggalkan, karena satu-satunya sebenarnya sholat itu sebenarnya nggak ada qadha sebenarnya ya, kecuali terpaksa ya, udzur syar'i baru bisa mengqadha sholat. Kalau nggak ada udzur syar'i nggak bisa, nggak boleh, karena pada prinsipnya sholat itu adaan. Jadi kalau kita niat itu nawaitu atau sholli fardhu dhuhri, kalau menjadi imam imaman imaman lillahi ta'ala. Kalau makmuman ya adaan makmuman lillahi ta'ala. Jadi ada itu ya terus melakukan di waktunya. Jadi untuk yang ibu-ibu yang masih menstruasi atau remaja putri, mbak-mbaknya itu, jadi itu dicatat ya. Jadi kalau seandainya mennya, makanya ya jangan pernah jangan, istilah Jawa itu ojo dilirwakno. Jadi jangan sampai lengah. Jadi kalau seandainya duhur biasanya mennya itu ya sudah langsung sholat, menjelang men itu segera sholat kalau sudah masuk waktu sholat. Karena itu kita memang punya kewajiban untuk menyegerakan sholat. Nah ini tentu saja bagi ibu-ibu terus remaja putri. Begitupun juga ketika mennya selesai. Ini juga yang sering kali mungkin perlu perhatian. Ini perlu perhatian bagi ibu-ibu dan remaja putri. Kalau sudah selesai, katakanlah ketika mereka-mereka yang di sekolahan, guru atau pegawai kantoran, itu jangan seandainya begitu asar, ya memang nggak wajib langsung
mandi besar. Tapi kalau sudah selesai, mestinya ya segera langsung. Jangan menunggu sampai asarnya hilang. Jadi ya sudahlah, pulang dulu. Nanti tapi pulang begitu macet di rumah maghrib. Berarti asarnya hilang. Itu diqadha itu. Itu juga masuk qadha. Tapi jangan biasakan, ini salah, karena salah kaprah. Wedok itu ibu-ibu remaja putri kalau sibuk, artinya sibuk ya kayak guru atau apalagi di kantor itu belum boleh pulang. Akhirnya ya sudah, mikire mandi besar itu hanya bisa di rumah, padahal di mana saja bisa. Iya, di mana saja bisa. Ya segeralah untuk segera dicek kapan ya mandi besar. Jadi nggak harus pakai sampo, karena mandi besar itu bukan keramas, bukan sampoan, bukan bersampo, bukan memakai sampo, tapi mandi besar itu mengalirkan air ke seluruh bagian tubuh. Jadi tanpa harus sampoan. Nah, sementara ibu-ibu kan kadang ini kalau nggak sampean risih, padahal nggak gitu. Risih itu kan hanya perasaan saja, Karena mandi besar itu identik dengan keramas itu identik dengan sampo. Iya, makanya. Dan ini mindset seperti ini harus kita hilangkan. Kemudian ada mindset gini juga, kalau di rumah atau di rumah teman, di kantor, di toilet umum ya, atau di toilet di kantor itu airnya kurang banyak, jebar-jebur. Tapi yang penting adalah airnya itu bisa mensucikan, suci dan mensucikan. Tidak harus, karena kan pengennya jebar-jebur itu memang kebiasaan kita. Kalau di haji kita itu sebenarnya nggak boleh gitu. Makanya di haji, ketika kita haji di Mekah itu sebenarnya ya dibatasi. Tapi orang Indonesia itu kan sudah biasa air banyak itu. Jadi jebar-jebur, kata orang Mekah kalau di sana ya tanah suci itu bilangnya, wah ini boros air orang Indonesia itu. Padahal di sana itu semua beli. Kalau kita nggak beli, tinggal iya. Terus bahwa ini perlu juga, dan ini sebagai kata quotes kita hari ini, bahwa sesungguhnya kadang jangan pernah resah ibu-ibu ya, remaja putri, jangan pernah resah kalau laki-laki tidak pernah sekalipun ada larangan. Jadi kalau laki-laki terus-terusan bisa apa saja, kecuali junub lah. Tapi junub itu kan udah disengaja. Yang nggak sengaja ini kan wanita, artinya siklus kehidupan. Kalau laki-laki siklus kehidupannya nggak ada, ya semuanya bisa lurus, bisa ibadah terus. Tapi kalau ibu-ibu, wanita ada liburnya. Jadi kalau mennya 7 hari berarti ibadah 7 hari. Sholatnya minimal, puasanya, itu baca Al-Qur'annya, itu 7 hari hilang. Tapi jangan pernah resah, karena sesungguhnya kalkulator Tuhan itu tidak sama dengan manusia. Kalau kita manusia, hitung-hitungannya laki-laki bisa 1 bulan penuh itu bisa full ibadah. Tapi wanita itu kan kalau 7 hari berarti dikurangi 7 dong. Sholat 5 kali, 5 waktu kali 7, 35 sholat tidak sholat. Kalau laki-laki 5 kali 30, 150. Full. Tapi perempuan kalau 1 minggu pasti kurang. Tapi jangan pernah berpikir itu, karena kalkulator Tuhan itu beda dengan kalkulator manusia. Jadi karena apa? Sesungguhnya ketika dilarang sholat, ya, sholat, wanita-wanita yang dilarang sholat itu ketika tidak melakukan itu sama pahalanya dengan melakukan, karena ketika melakukan justru dosa. Maka ketika seseorang, jadi kalau dalam fikih itu hal yang haram
ketika ditinggalkan maka mendapatkan pahala. Artinya ketika tidak melakukan hal yang dilarang, wanita jangan sholat ketika ketika haid, maka ketika dia meninggalkan sholat itu adalah pahala, dan itu sudah dihitung oleh Allah. Jadi sekali lagi, darah wanita, ya, darah wanita itu bukan kemudian akan mengurangi pahala seorang wanita, tapi justru itu punya kesamaan. Karena apa? Di larangan itu ketika ditinggalkan juga mendapatkan pahala. Jadi jangan pernah pesimis, aku kok saya nanti surganya gimana? Sama. Jadi justru itu adalah rukhsah, keringanan dari Tuhan untuk para wanita. Jadi pergunakanlah itu. Jadi kalau tadi seperti qiraatul Quran itu dilarang, itu di beberapa segmen kalau kita berniat wiritan, ya, wiritan dzikir kan nggak masalah, gitu ya, di beberapa. Jadi kayak Bismillah itu kan, Bismillahirrahmanirrahim, basmalah itu adalah bagian dari Al-Quran. Tapi ketika jangan mau minum, mau makan, nggak baca basmalah, tetap baca basmalah, tapi jangan diniatkan membaca Quran, tapi diniatkan sebagai wirid atau zikir atau doa. Jadi doa ya tetap berdoa lagi. Rabbana atina itu ketika berdoa jangan diniati sebagai membaca Al-Quran, karena Rabbana atina, doa sapu jagat itu juga bagian dari Al-Quran. Jadi kalau diniati dengan membaca Al-Quran maka itu adalah dilarang. Tapi kalau diniati untuk berdoa maka tidak masalah. Tetap mendapat pahala, Sama. Oke. Jadi sudah jelas ya saudaraku. Kali ini kita sudah mengetahui bagaimana konsekuensi dari darah haid yang keluar dari rahim wanita. Dan saya sebagai perempuan dan saudaraku, ibu-ibu, remaja, putri, jangan pernah khawatir kalau kita haid atau nifas itu kesempatan untuk mendapat pahala itu berkurang. Tidak. Jadi sebenarnya sama. Kita ini diciptakan sebagai perempuan, tidak beda dengan laki-laki, meskipun kita ada masa-masa untuk tidak mengerjakan perintah Allah, yaitu sholat, membaca Quran dan lain-lain. Karena pada dasarnya kita tetap mendapat kesempatan yang sama untuk mendapat pahala. Yaitu dengan meninggalkannya. Iya, justru meninggalkan itu adalah meninggalkan perintah itu justru akan mendapatkan pahala. Kita akhiri segmen kita kali ini dan kita akan tetap bertemu di segmen-segmen selanjutnya dengan masalah-masalah yang. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan ketika ada hal yang perlu kita bahas, seandainya request, monggo dipersilahkan, tulis saja di kolom komentar. Nanti insya Allah kita akan membahasnya. Ya tentang apa saja. Jadi kita ngobrolnya santai-santai saja seperti ini. Ya, kita akhiri kita tetap bertemu di Osaka. Obrolan seputar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.